meneladani Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu, suatu istilah menjadi populer, yakni WWJD, yang merupakan singkatan dari What Would Jesus Do? Banyak orang memakai pin WWJD ataupun kaos WWJD. Tentunya ini dimaksudkan untuk mengingatkan dirinya agar selalu meneladani Tuhan Yesus dalam menghadapi situasi yang terjadi dalam hidupnya sehari-hari. Memanglah hanya Tuhan Yesus teladan kita yang sejati. Walaupun banyak orang baik di dalam dunia ini, namun sehebat apapun mereka tetaplah manusia yang mempunyai kekurangan dan kesalahan. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Itu sebabnya marilah kita meneladani Tuhan Yesus. Ada begitu banyak aspek dari karakter Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Dan hari ini marilah kita meneladani beberapa hal yang sangat kita perlukan di masa sekarang ini. Yang pertama, sabar dan murah hati. Mazmur 86 ayat 15 berkata, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita dan panjang sabar terhadap kita. Tuhan ingat bahwa kita adalah manusia. Kita tidak akan pernah berhenti berbuat salah. Kita ini debu. Dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 dituliskan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Setiap manusia, sebaik dan sehebat apapun dia, tetaplah seorang manusia yang tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kadangkala kita mempunyai ekspektasi atau harapan yang tidak nyata kepada orang-orang tertentu dalam hidup kita, di mana kita mengharapkan mereka tanpa kesalahan. Dan bila mereka ternyata berbuat kesalahan, kita menjadi sangat marah dan sulit untuk memaafkan mereka. Kiranya pada hari ini kita diingatkan bahwa semua manusia, termasuk diri kita sendiri, masih dapat berbuat salah. Marilah kita belajar untuk panjang sabar terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita, untuk mau memaafkan mereka. Panjang sabar Tuhan sejalan dengan kemurahan hati Tuhan. Kiranya kita tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Dalam Roma 2 ayat 4 dituliskan, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Jadi kemurahan Tuhan dan kesabaran Tuhan dimaksudkan adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Janganlah kita menganggap remeh kesabaran dan kemurahan Tuhan, dan kemudian kita mengeraskan hati dengan tetap tidak mau bertobat, tetap mengikuti jalan kita sendiri, tetap hidup di dalam dosa. Janganlah ada kita yang demikian. Bila kita membaca ayat selanjutnya dalam Roma 2 ayat 5 sampai 8 dituliskan, "Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil
akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Janganlah menganggap enteng kesabaran dan kemurahan Tuhan, dan berpikir bahwa seseorang dapat lolos dari kejahatan yang diperbuatnya. Seringkali dalam hidup ini, orang yang berbuat jahat kelihatannya selalu senang dan baik-baik saja hidupnya, sedangkan orang yang berbuat baik kelihatan mengalami banyak penderitaan dan pergumulan. Itu sebabnya banyak orang tergoda untuk terus berbuat jahat, sebab mereka berpikir bahwa Tuhan itu panjang sabar dan penuh kemurahan. Itu sebabnya tidak ada masalah bila tetap berbuat dosa. Janganlah ada kita yang berpikir dan berbuat demikian. Sebagai anak Tuhan, biarlah kita mengerti bahwa kesabaran dan kemurahan Tuhan bukanlah supaya kita dapat terus berbuat kejahatan dan terus hidup di dalam dosa. Justru Tuhan panjang sabar dan bermurah hati adalah untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada kita agar bertobat. Jelas dikatakan dalam Roma 2 ayat 6 tadi, bahwa Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Mari kita membaca dari 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 15. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jelas dikatakan dalam ayat 9 bahwa Tuhan sabar terhadap kita, karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan dalam ayat 15 dikatakan bahwa kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk bertobat, untuk beroleh selamat. Inilah hati dan karakter Tuhan yang harus kita teladani. Biarlah kita juga sabar terhadap orang-orang jahat di sekeliling kita, sebab kita merindukan mereka berbalik dan bertobat. Ketika kita sabar terhadap orang yang jahat terhadap kita, bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita dipermainkan, bukan berarti kita membiarkan diri kita ditindas, tetapi kita memilih untuk sabar seperti Tuhan Yesus sabar, dan untuk murah hati seperti Tuhan Yesus murah hati. Karena itulah hal yang benar untuk dilakukan, dan hal itu kita lakukan
bukan pula karena kita bersetuju dengan dosanya atau berkompromi dengan kesalahan dan kejahatannya, melainkan karena kita rindu ia bertobat. Itulah sebabnya kita terus sabar dan memberikan kesempatan kepadanya untuk berbalik dan bertobat. Sebaliknya daripada sabar dan murah hati dan merindukan pertobatan orang yang jahat, setan justru mau kita sedih, marah, sakit hati, membalas dan bertengkar dengan orang-orang yang jahat terhadap kita. Janganlah jatuh dalam semua jebakan setan tersebut. Ingatlah bahwa suatu hari nanti kejahatan tidak akan dapat berkuasa lagi. Sampai saat itu tiba, mari kita bersabar dan meneguhkan hati kita. Mari kita tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Yakobus 5 ayat 8 berkata, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kelak Tuhan akan menjadi hakim yang adil atas semuanya. Sesungguhnya hal menghakimi seseorang tidak pernah menjadi bagian kita. Itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah hidup dalam kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan hidup dalam damai dengan semua orang. Ini dapat kita lakukan bila kita mau panjang sabar dan bermurah hati kepada orang-orang yang jahat terhadap kita, yang memusuhi kita dan memfitnah kita. Namun kita tetap mendoakan agar mereka berbalik, dan kita tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk sadar dan bertobat. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang kedua, rendah hati dan melayani. Dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus rendah hati, dan Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6b menuliskan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Seorang yang rendah hati akan suka melayani, sama halnya seperti Tuhan Yesus rendah hati dan suka melayani. Kerap kali yang terbesit dalam pikiran seorang anak Tuhan mengenai melayani adalah suatu jabatan pelayanan di dalam gereja. Namun sebenarnya yang dimaksud dengan melayani di sini bukanlah hanya ketika di dalam gereja, bukan pula mengenai jabatan pelayanan, melainkan gaya hidup yang setiap hari selalu melayani orang lain yang dipertemukan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Lukas 22 ayat 26 dituliskan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Inilah perkataan Tuhan Yesus. Inilah teladan hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang seharusnya dilayani, namun justru melayani. Dalam Filipi 2 ayat 7 dituliskan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Ia mengosongkan dirinya. Ia mengambil rupa seorang hamba. Ia yang adalah Tuhan
dengan rela merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Kita perlu meneladani Tuhan Yesus, sehingga seberapa hebat pun Tuhan telah mengangkat dan memberkati kita, justru hal itu membuat kita semakin mau merendahkan diri kita. Kiranya kita juga memilih seperti Tuhan Yesus yang mau mengambil rupa seorang hamba. Pendapat dunia ini adalah seorang pemimpin berada di puncak piramid, di mana semua orang yang di bawahnya adalah orang-orang yang melayani dia. Namun dalam kerajaan sorga, piramid itu terbalik, di mana pemimpin yang di puncak piramid ada di paling bawah, dan justru ia yang melayani semua orang yang dipimpinnya. Inilah kepemimpinan yang melayani, yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Paulus telah hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus yang rendah hati dan melayani, sampai kepada tahap di mana orang-orang yang ia layani telah berubah hidupnya. Mereka telah diberkati, kuat dan mulia. Namun Paulus tetap berjuang melayani dan setia dalam semua penderitaan yang ia alami. Mari kita membaca dari 1 Korintus 4 ayat 8 sampai 16. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Banyak orang mau disebut hamba Tuhan atau dikenal sebagai orang yang melayani Tuhan, tetapi sebenarnya hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang sejati adalah orang-orang yang rendah hati, yang siap melayani dalam segala penderitaan, yang siap berkorban, sama seperti Paulus, sama seperti Tuhan Yesus. Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan Matius 20 ayat 26 sampai 28 berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kiranya kita bertumbuh dalam kerendahan hati setiap hari, dan itu akan tampak dari hidup kita yang berubah
dan berbuah, yang selalu mencari kesempatan untuk melayani orang lain dengan tulus, dengan tersembunyi. Kita menolong orang bukan supaya diketahui orang banyak ataupun ada maksud-maksud lainnya. Matius 6 ayat 4 berkata, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Salah satu cara kita melayani Tuhan adalah dengan melayani sesama kita, dengan menolong dia, memenuhi kebutuhannya, dan tentunya juga dengan membagikan Injil Tuhan kepadanya melalui hidup kita dan perkataan kita. Setiap hari jika kita mau, tentunya selalu ada orang yang dapat kita layani. Mungkin ada orang yang kita kenal, di mana ia sudah lama menderita suatu penyakit, sehingga ia tidak dapat beraktivitas dengan baik, atau bahkan sedang dirawat di rumah sakit. Selain mendoakannya, kita dapat memasakkan makanan untuknya, ataupun membelikan makanan dan memberikan makanan itu kepadanya. Atau mungkin Roh Kudus mengingatkan kita akan seorang janda yang kita kenal, yang membutuhkan bantuan, maka marilah kita membantunya. Atau kita mempunyai banyak waktu luang, sehingga kita dapat menjadi sukarelawan untuk kegiatan sosial yang membawa terang Tuhan kepada orang lain. Ada banyak tindakan praktis yang dapat kita lakukan setiap hari untuk melayani orang lain. Mohonlah pimpinan Roh Kudus setiap hari. Biarlah kita tidak memikirkan diri kita sendiri saja. Kita tidak mau bersikap egois. Kita tidak mau menjadi sombong. Sebaliknya kita mau meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati dan senantiasa melayani. Matius 23 ayat 11 berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Biarlah setiap hari kita bertumbuh dalam kerendahan hati. Biarlah setiap hari kita selalu melayani. Kita terus bekerja dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Kita tahu bahwa semua jerih payah kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Matius 16 ayat 27 berkata, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan Wahyu 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita tahu bahwa kelak Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, namun kita dapat tetap berjaga-jaga dan bekerja dalam menantikan kedatangannya itu. Kita tidak mau Tuhan menemukan kita sedang dalam pertengkaran penuh dengan dendam dan kejahatan. Kita tidak mau Tuhan menemukan kita sebagai orang yang sombong, keras hati, dan sibuk memuaskan hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita mau Tuhan menemukan kita sebagai orang yang sabar, yang murah hati, yang selalu merindukan pertobatan orang lain. Kita juga mau Tuhan menemukan kita sebagai orang yang rendah hati dan sedang melayani jiwa-jiwa ketika Ia datang kembali
menjemput kita semua yang percaya